Hadirin sahabat taklim, kaget bukan alang kepalang, terkejut Ibrahim bin Adham. Dia pikir kapan dia makan 2 kurma yang bukan miliknya. 2 tahun yang lalu berpikir keras Ibrahim bin Adham. Masya Allah, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 2 butir kurma, Ibrahim bin Adham harus minta ridho seluruh ahli warisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama besar, tokoh sufi sekaligus sangat zuhud. Beliau dikenal dengan nama Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ingin iktikaf di Masjidil Aqsa. Hanya saja ketika itu aturan di Masjidil Aqsa, selepas Isya tidak boleh ada yang memasukinya. Artinya Masjidil Aqsa itu dikunci karena mereka meyakini kalau malam masjid tersebut digunakan untuk para malaikat beribadah. Akhirnya Ibrahim bin Adham bersembunyi di atas atap Masjidil Aqsa yang kita kenal dengan Qubatus Syakhra. Benar saja hadirin sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika lewat tengah malam mulai turunlah banyak para malaikat berdatangan. Dan mereka ternyata memperbincangkan Ibrahim bin Adham. Satu malaikat berkata, di sini kelihatannya di dalam ada seorang manusia nih yang bernama Ibrahim bin Adham. Malaikat yang satu menjawab, iya betul. Dia adalah orang yang sangat zuhud, taat sekali, bahkan setiap amal ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian malaikat yang lainnya berkata, iya itu dulu, tapi 2 tahun belakangan ini amal ibadahnya menggantung di langit dan doanya sudah lagi tidak diijabah. Gara-gara 2 butir kurma yang dia makan bukan haknya. Masya Allah. Hadirin sahabat taklim, kaget bukan alang kepalang, terkejut Ibrahim bin Adham. Dia pikir kapan dia makan 2 kurma yang bukan miliknya. 2 tahun yang lalu berpikir keras Ibrahim bin Adham. Dia pikir, oh iya dia ingat bahwa 2 tahun yang lalu dia membeli kurma, begitu dia masukin ke kantong untuk ditimbang, 2 butir kurma jatuh ke kakinya. Ketika jatuh dia spontan, dia makan 2 butir kurma itu, dia pikir sudah menjadi haknya. Ternyata itulah hadirin yang menyebabkan ibadah Ibrahim bin Adham dan doa-doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 tahun belakangan itu. Segera sahabat taklim, besok paginya Ibrahim bin Adham langsung ke pasar mencari di mana penjual kurma itu berada. Dicari sana sini, akhirnya ketemulah pedagang kurma tersebut, tetapi yang berjualan sudah berganti, bukan lagi bapak tua. Dia berganti seorang muda, dia anak muda. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kemana Pak pedagang tua, bapak tua pedagang kurma yang di sini Pak? Oh, memangnya kenapa? Saya dulu pernah beli kurma di sini Pak. Cuma orang tua, bukan anak muda. Oh, itu ayah saya. 2 tahun yang lalu ayah saya telah meninggal dunia. Waduh Pak, kenapa emang? 2 tahun yang lalu saya beli kurma di sini dan ada kurma yang jatuh di bawah kaki saya, 2 butir saya makan. Ternyata 2 butir itu yang menghalangi doa saya dan amal ibadah saya terhijab 2 tahun belakangan ini. Seorang karena itu, wahai anak muda, aku minta ridho dan ikhlasmu anak muda. Oh begitu? Iya anak muda. Ya bisa saja sih saya memberikan ridho atas nama ayah saya. Cuma ayah saya masih punya ahli waris yang lainnya, yakni ibu saya dan adik perempuan saya. Engkau, wahai bapak, mintalah ridho kepada 2 ahli waris dari ayah saya. Masya Allah, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 2 butir kurma, Ibrahim bin Adham harus minta ridho seluruh ahli warisnya. Kenapa?
karena ternyata itulah yang membuat ibadahnya menggantung dan doanya tidak diijabah selama 2 tahun ini. Akhirnya kemudian ketemulah ahli warisnya, yakni istri dan anaknya. Dia minta ridho, setelah diminta ridhoin, besoknya Ibrahim bin Adham kembali lagi iktikaf di Masjidil Aqsa. Ternyata lewat tengah malam para malaikat sudah membicarakan lagi. Alhamdulillah, mulai hari ini amal ibadahnya Ibrahim bin Adham telah diterima oleh Allah dan doa-doanya telah dikabul oleh Allah kembali. Masya Allah. Hadirin, ma'asyiral muslimin, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa hendaknya kita senantiasa memakan makanan yang halal dan menjaga diri kita dari makan makanan yang haram. Yang haram, yang subhat saja bagi orang-orang yang soleh tidak mau, apalagi yang haram. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah makanan di muka bumi ini, makanan yang halal dan baik. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Demikian, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.